Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lufiatul Jannah. Saya Ridhatul Fauzia. Pada video kali ini kita akan membuat tentang PPh pasal 22. Selamat menyaksikan. Pajak penghasilan pasal 22. Nah, apa itu pajak penghasilan pasal 22? Yaitu pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubung dengan pembayaran atau penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor, ataupun kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya ada pemotong pajak penghasilan pasal 22. Pemotong PPh pasal 22 terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Pihak-pihak dalam lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 22 yaitu: yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah badan usaha milik negara BUMN. Yang kelima, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang terakhir ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang baja, bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Berikut pihak-pihak lembaga swasta sebagai pemotong PPh pasal 22. Yang pertama, badan usaha industri, contohnya seperti semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi atas penjualan ke distributor dalam negeri. Yang kedua ada ATPM, APM, dan importir kendaraan bermotor atas penjualan dan kendaraan di dalam negeri. Yang ketiga, produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas atas penjualan produk tersebut. Yang keempat, industri baja hulu, termasuk yang terintegrasi dengan industri hilir. Yang kelima, pedagang pengumpul, itu yang menjual hasil hutan, kebun, ternak, dan perikanan ke industri atau ekspor. 2. Objek pajak penghasilan pasal 22. Objek PPh pasal 22 menurut PMK nomor 34 PMK 010/2017. 1. Ekspor atau impor, yaitu batu bara, mineral, logam, dan non-logam. 2. Pembelian barang oleh pemerintah atau KPA. 3. Pembelian barang dengan uang persediaan atau UP. 4. Pembelian barang dengan pembayaran langsung atau LS. 5. Pembelian barang atau bahan oleh BUMN. 6. Penjualan hasil produksi oleh industri tertentu berupa semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. 7. Penjual kendaraan bermotor oleh ATPM, APM, dan importir umum. 8. Penjualan migas yaitu BBM, BBG, atau pelumas oleh produsen atau importir bersifat final. 9. Pembelian bahan oleh industri atau eksportir dari pedagang pengumpul atau sektor agro. 10. Penjualan barang mewah oleh WP Badan. Adapun penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemerintah menetapkan perluasan objek pajak PPh pasal 22 berupa barang sangat mewah yang dipungut oleh wajib pajak badan, yaitu sebagai berikut. A. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. B. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. C. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. D. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. E. Kendaraan bermotor roda 4 dengan pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multi-purpose vehicle, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. F. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
Yang ketiga, objek yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang jumlahnya kurang dari 2 juta dengan syarat tidak dipecah-pecah menjadi beberapa faktur. Yang ketiga, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. 4. Tarif pajak penghasilan pasal 22. A. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor dikenakan atas nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Jika memakai mata uang asing, DPP dikonversi ke rupiah menggunakan kurs Kementerian Keuangan saat transaksi. DPP dihitung berdasarkan nilai impor yang ditentukan sesuai ketentuan. Nah, ini adalah tarif PPh pasal 22 atas impor. 1. Objek pajak. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PMK nomor 34 PMK 010/2017 tarifnya sebesar 10%. Nah, nomor 2, barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 PMK nomor 34 PMK 010/2017 yaitu 7,5%. Nomor 3, barang berupa kedelai, gandum dan tepung terigu yang importirnya menggunakan api, tarifnya 0,5%. 4. Barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 yang importirnya menggunakan api, maka persennya yaitu 2,5%. 5. Barang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 yang importirnya tidak menggunakan api sama dengan 7,5%. 6. Barang yang tidak dikuasai 7,5%. Contoh studi kasus, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 PT Nusantara melakukan impor barang elektronik dari Amerika atau bukan barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1, 2, 3 PMK nomor 34 PMK 010/2017. Diketahui harga barang sebesar 135 US dollar, biaya asuransi sebesar 1% dari harga barang, dan biaya angkut sebesar 1% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 20% dan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% dari nilai shift. Nilai tukar rupiah yang berlaku per US dollar 1 adalah 15.269 atau kurs KMK dan 15.434.000 kurs BI. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API. Nomor 2, PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Maka jawabannya yaitu, untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai impor barang melalui perhitungan sebagai berikut. CIF atau cost ditambah insuran dan ditambah freight, yaitu 135.000 ditambah 1% dikali 135.000 ditambah 1% dikali 135.000 sama dengan 135.000 ditambah 1.350 ditambah 1.350 sama dengan hasilnya 1.370.700 US dollar. Kemudian bea masuk, yaitu bea masuk ditambah bea masuk tambahan sama dengan 20% dikali 137.700 ditambah 10% dikali 137.700. 27.540 ditambah 13.770 sama dengan 41.310. Nah, nilai impor atau dalam USD sama dengan shift ditambah bea masuk, yaitu 137.700 ditambah 41.310 sama dengan 179.010. Maka nilai impor dalam rupiah yaitu total nilai impor US dollar dikali kurs KMK, yaitu 179.10 US dollar dikali 15.269. Maka totalnya yaitu 2.733.303.690 rupiah. Maka PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API sama dengan nilai impor dikali tarif 2,5%, yaitu nilai impor tadi dikali 2,5% sama dengan 68.332.592 rupiah. Sedangkan
PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API, maka nilai impor dikali tarif 7,5% sama dengan Rp204.997.776. Yang B, PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Dasar pengenaan pajak DPP, harga barang tidak termasuk PPN. Jika harga barang termasuk PPN, maka DPP dihitung dengan rumus penghitungan PPh 22, yaitu PPh 22 sama dengan harga barang tidak termasuk PPN, dikali dengan 1,5%. Pada tanggal 4 April 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gumilang. Diketahui harga komputer sebesar Rp360.190.000, harga termasuk PPN. Berdasarkan data tersebut, itulah PPh pasal 22 atas pembelian komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nah, yaitu untuk menghitung PPh 22, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu harga barang tidak termasuk PPN. Cara menghitungnya yaitu harga barang termasuk PPN dikali dengan 100 dibagi 111. Rp360.195.000 dikali dengan 100 dibagi 111, yaitu Rp324.500.000. PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah, harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 1,5%, yaitu Rp324.500.000 dikali dengan 1,5%, yaitu dapat Rp4.867.500. C. PPh pasal 22 atas industri tertentu. Objek pajak yaitu penjualan hasil produksi oleh industri tertentu kepada distributor dalam negeri. Industri tertentu yaitu semen, kertas baja, otomotif, dan farmasi. Dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu penggunaan DPP yang sama dengan perhitungan PPN atau pajak pertambahan nilai. Pihak pemungut yaitu badan usaha industri yang bersangkutan. Tarif sesuai ketentuan berlaku untuk masing-masing industri sebagai berikut. Objek 1 yaitu penjualan semen sebesar 0,25%, penjualan kertas 0,1%, penjualan baja 0,3%, penjualan kendaraan otomotif 0,45%, dan penjualan obat sebesar 0,3%. Contoh kasusnya yaitu, pada tanggal 8 Mei 2023, PT Tiga Roda menjual hasil produksi berupa semen senilai Rp428.460.000. Harga sudah termasuk PPN. Kepada PT Maju Karya, hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan semen yang dilakukan oleh PT Tiga Roda. Untuk menjawabnya yaitu kita perlu untuk menghitung PPh pasal 22. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Yaitu harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 101, yaitu Rp428.460.000 dikali 100.000 dibagi 111, maka hasilnya yaitu 186 juta. PPh pasal 22 industri penjualan semen yaitu harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 0,25 sama dengan 386 juta dikali 0,25% sama dengan Rp965.000. Yang D, PPh pasal 22 atas produsen atau importir BBM, BBG, dan Pelumas. Objek pajak penjualan hasil produksi BBM, BBG, dan Pelumas kepada distributor dalam negeri, pemungut, produsen atau importir, bersifat final. Berdasar pengenaan pajak DPP, penggunaan DPP yang sama dengan penghitungan PPN. Tarif sesuai ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis barang. Tarifnya yaitu yang pertama penjualan bahan bakar minyak 0,25%, yang kedua penjualan bahan bakar gas 0,3%, yang ketiga penjualan pelumas 0,3%. Contoh studi kasus, pada tanggal 2 Juni 2023, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi ke beberapa badan usaha dalam negeri dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp986.250.000 kepada SPBU Prapatan.
Yang kedua, penyerahan bahan bakar gas senilai 215.760.000 kepada PT Sumber Energi. Yang ketiga, penyerahan pelumas senilai 334.680.000 kepada PT Elpindo. Berdasarkan data tersebut, harga penyerahan tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Jawabannya yaitu penghitungan PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina atas penyerahan bahan bakar minyak (BBM), DPP dikali tarif 0,25%, 986.250.000 dikali 0,25%, yaitu Rp2.465.625. Yang kedua, atas penyerahan bahan bakar gas (BBG), DPP dikali tarif 0,3, 215.760.000 dikali 0,3, yaitu Rp674.280. Yang ketiga, atas penyerahan pelumas, DPP dikali tarif 0,3% sama dengan Rp334.680.000 dikali 0,3, dapatnya Rp1.004.040. Yang E, PPh pasal 22 atas ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek pajak yaitu penjual kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum. Dasar pengenaan pajak atau DPP yaitu sama dengan DPP untuk perhitungan PPN. Tarifnya yaitu 0,45% dari DPP. Contoh kasusnya yaitu, pada tanggal 12 Juni 2023, PT Neo Ratna Motor sebagai ATPM menjual hasil produksi kepada konsumen umum senilai Rp44.233.500. Harga sudah termasuk PPN. Itulah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Neo Ratna Motor. Untuk menjawabnya yaitu, kita perlu menghitung PPh pasal 22. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang tidak termasuk PPN yaitu sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 sama dengan Rp44.233.500 dikali 100 dibagi 111, yaitu hasilnya Rp39.850.000. Nah, untuk tarifnya yaitu 0,45%. DPP dikali tarif 0,45% sama dengan Rp179.325. Yang F, PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Objek pajak pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum diproses industri. Subjek pajak, badan usaha industri atau eksportir. Tujuan pembelian untuk keperluan industri atau ekspor. Dasar pengenaan pajak DPP mengacu pada DPP PPN tarif 0,25 dari DPP. Pada tanggal 14 Juni 2023, PT Sinar Jaya membeli bahan baku pertanian dari UD Makmur sebagai pedagang pengumpul bahan petani. Harga pembelian sebesar Rp423.750.000. Harga tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT Sinar Jaya. Jawabannya yaitu transaksi yang dilakukan PT Sinar Jaya dikenakan tarif sebesar 0,25%. Perhitungannya DPP dikali tarif 0,25%, yaitu Rp423.750.000 dikali 0,25%, Rp1.059.375. G. PPh pasal 22 atas komoditas tambang, yaitu dikenakan pada penjualan dan ekspor batubara, mineral logam, dan non-logam oleh pemegang izin usaha pertambangan. Dasar pengenaan pajaknya atau DPP sama dengan yang digunakan untuk PPN. Tarif yang dikenakan adalah 1,5% dari DPP. Contoh kasusnya yaitu, pada tanggal 16 Juni 2023, PT Tambang Nusantara melakukan penjualan batubara ke Singapura. Harga penjualan sebesar Rp4.201.350.000. Harga termasuk PPN.
Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Tambang Nusantara. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN melalui perhitungan sebagai berikut. Harga barang tidak termasuk PPN yaitu harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111, yaitu Rp4.201.350.000 dikali 100 dibagi 111 sama dengan Rp3.785.000.000. Transaksi yang dilakukan PT Tambang Nusantara dikenakan tarif sebesar 1,5%, maka perhitungannya yaitu DPP dikali tarif 1,5% sama dengan 3.785.000.000 dikali 1,5%, maka sama dengan hasilnya Rp56.775.000. PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan dikenakan atas penjualan emas batangan di dalam negeri. DPP-nya sama dengan DPP untuk PPN. Tarif yang dikenakan adalah 0,45% dari DPP. Pada tanggal 18/2023, PT Emas Murni melakukan penjualan emas batangan ke toko Kencana. Harga penjualan sebesar Rp500.332.500. Harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Emas Murni. Jawabannya yaitu harga barang tidak termasuk PPN dikali dengan 100 dibagi 111, harganya Rp500.332.500 dikali 100 dibagi 111, hasilnya Rp450.750.000. Transaksi yang dilakukan PT Emas Murni dikenakan tarif 0,45. DPP dikali tarif 0,45 sama dengan Rp450.750.000 dikali 0,45%, yaitu Rp2.028.375. I. PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah dikenakan sesuai PMK nomor 92 atau PMK 03 2019. DPP yang digunakan sama dengan DPP untuk PPN. Tarif PPh dikenakan sesuai ketentuan berdasarkan jenis barang mewah yang dijual. Ketentuan tarif untuk bangunan yaitu 1%, sedangkan untuk kendaraan 5%. Contoh studi kasusnya yaitu, pada tanggal 20 Juni 2023, PT Mega Property melakukan penjualan rumah mewah kepada Tuan Aldo senilai 31 miliar. Harga tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Mega Property. Untuk menjawabnya yaitu, transaksi yang dilakukan PT Mega Property dikenakan tarif sebesar 1%. Berikut perhitungannya. PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah sama dengan DPP dikali tarif 1%, yaitu Rp31 miliar dikali 1% sama dengan Rp310 juta. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.